Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul la'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul adzim. Bagaimana kabarnya para mujahid dakwah pada malam ini? Sehat-sehat semua? Semangat? Baik. Mari untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini di tempat Masjid Taqwa, masjid yang sangat bersejarah khususnya bagi saya secara pribadi. Di sinilah saya digembleng, ditarbiyah, dikader semacam kawah candra di muka gitu ya. Dan masjid ini sungguh banyak menghasilkan orang-orang pejuang-pejuang insya ya. Tidak hanya pejuang mujahid dakwah di Bangil, di Ledok, tapi insya Allah akan nyebar ke seluruh kota-kota se-Indonesia insya Allah. Maka semangat ngaji bareng seperti ini penting, ranting ini penting ya, cabang harus maju gitu ya, sing viral itu ya. Oke, baik, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam. Tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini senantiasa kita maksimalkan sesuai itu dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk berjihad fisabilillah, menegakkan kalimat Allah dan merendahkan kalimat-kalimat selain Allah. Yang kedua, kita berselawat pada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga yang hadir pada kajian pada malam hari ini diberi syafaat oleh, dengan izin Allah, diberi syafaat oleh Allah. Amin Allahumma. Tentu yang kami hormati yang pertama adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Bangil Kabupaten Pasuruan beserta jajarannya dan seluruh pimpinan ranting se-Kecamatan Bangil. Ada 14 cabang ya, cabang ranting ya, luar biasa sebenarnya. 14 ranting itu adalah kekuatan sebenarnya kalau kita keluar dengan baik seperti barisan yang teratur itu. Karena apa? Karena tantangan dakwah saat ini semakin hari tidak semakin ringan, semakin berat dan semakin komplikated. 17 ranting. Oh, 17 ranting, mohon maaf. 14 desa, 17 ranting, 14 desa. Ini luar biasa potensinya. Tinggal bagaimana kita gerakkan dengan manajemen yang progresif gitu saja. Jadi tantangan dakwah saat ini tidak main-main, terutama di media sosial. Munculnya namanya hujul fikri, perang pemikiran, perang ideologi. Bahkan tantangan dunia Islam sekarang ini tidak hanya di sifat nasional, termasuk secara global, geopolitik juga memanas. Maka sebagai seorang muslim yang visioner progresif, kader-kader Muhammadiyah yang militan ini harus melek, harus tahu, harus peka terhadap tantangan dakwah ini, baik tantangan dakwah secara internal maupun secara eksternal ya. Indonesia, kalau boleh saya ngomong secara jujur, masih dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sepakat? Indonesia di persimpangan jalan, di tikungan yang terjal ya. Kalau menurut istilah Syekh Didu itu, Indonesia itu dalam kondisi hancur-hancuran ya, hancur-hancuran. Maka dibutuhkan sosok pemimpin yang visioner progresif, yang paham akan
tugas dan perannya, eksistensinya, untuk apa menciptakan kalian ini, untuk apa menciptakan manusia ke planet bumi ini yang sementara, yang fana, yang tidak lama kita hidup di dunia ini. Walaupun dunia itu isinya adalah permainan, sendagura dan seterusnya. Nah, maka seorang muslim harus paham betul eksistensi dan peran seorang muslim yang progresif itu. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya masih ingat, untung nggak lupa, di sebelah kanan saya ini adalah murabi saya, guru saya, mentor saya yang ketika di Muhammadiyah, ketika di BI yang menggembleng saya bersama Ustadz Imron ya. Ya datang ya. Pak Nito juga datang. Aisyah. Iya. Jadi ibaratnya pada malam hari ini saya riunis tipis-tipisan. Ketemu para senior, ada Cak Nur tadi, ada Mas Yani, banyak sekali yang mengkader saya, sehingga saya kemudian keluar ke Kota Bangil ya. Tetapi ketahuilah bahwa saya ketika di sini dikader oleh para senior saya, guru-guru saya, Awyarham, ada Ustadz Muhammad Hamidi, Ustadz Iron AM, Ustadz Kud, Ustadz Dozi, Ustadz Muhammad Ba'dullah. Setelah lulus dari Masjid At-Taqwa ini, kemudian saya diberi amanah menjadi ketua remaja masjid pertama kali di Masjid Manarul Islam. Itu luar biasa kegiatannya pada saat itu ya. Baik, kembali ke itu. Jadi eksistensi peran Muslim Fusion Progresif di tengah tantangan dakwah ini sangat penting dan kita harus memahami itu. Masuk aja. Ya. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan adalah sesungguhnya peran seorang Muslim di dunia ini harus paham betul tugasnya untuk apa. Pertama adalah sadarilah bahwa kita sesungguhnya adalah abdillah, hamba Allah, hamba yang lemah, yang doif, tanpa kekuatan dan izin Allah kita lemah sekali. Ya, maka sadarilah bahwa tugas manusia ke muka bumi tidak lain adalah itu beribadah dan perjuangan, beribadah dan berjuang, menegakkan kalimat Allah dengan jihad fisabilillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Termasuk pada malam hari ini kita ngaji bareng di masjid yang bersejarah, di Masjid Taqwa Kampung Wedok, kampung yang sering kena banjir ya, yang maksud saya ya, ini harus dilihatkan dampaknya untuk beribadah ya, sehingga semangat kita di dalam kehidupan ini adalah kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya matillahi birabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholat itu ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk ibadah pada Allah. Termasuk mengelola organisasi yang dari kecil ranting ini ya. Karena ranting ke depan itu tidak hanya sekedar ujung tombak, tapi menjadi ujung rudal, ujung nuklir untuk bagaimana dakwah Islam ala Muhammadiyah ini benar-benar tercerahkan masyarakatnya, sehingga ada perubahan. Maka pentingnya ranting harus digerakkan. Lah, hidup dan matinya Persatuan Muhammadiyah itu ya pengajian. Betul apa dikatakan oleh Ketua PCM Mimpi. Beliau Bangil ini. Ya, gerakan Muhammadiyah itu di mati hidupnya itu terletak di kajian-kajian ranting. Maka ngaji bareng sangat penting. Niatkan semua karena ibadah pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah, menyembah Allah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ya. Lantas apa itu yang disebut makna ibadah itu? Nama ibadah. Ibadah itu ada al-ibadah itu ya ta'atu wa azza wa jalla fima umira wal intihau amma. Jadi maksud ibadah itu ada sebuah proses dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah ibadah. Termasuk kajian itu juga ibadah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, menghadiri taklim ke masjid. Ini bagian daripada ibadah. Semua itu harus ada itu. Ya, sehingga menjadikan Allah yahduna, Allah adalah tujuan kami. Nah, di ujungnya kita beraktivitas. Apapun yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, posisi kedudukan, harta dan sebagainya, itu harus mengarahnya adalah dalam rangka untuk beribadah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita harus menjadi seorang muslim yang visioner itu yang pandai bersyukur pada Allah.
kelihatannya remeh ya, pandai bersyukur pada Allah, menjadi hamba abdan syakur ya Ustaz, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena kita ini diberi kenikmatan Allah yang luar biasa, kenikmatan yang ada dalam diri kita. Apakah itu kenikmatan pendengaran, kenikmatan penglihatan, kenikmatan hati, kenikmatan kita diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna. Jadi manusia itu sudah disiapkan oleh Allah, diciptakan dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi difirmankan oleh Allah dalam surah At-Tin ayat 4-5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna. Karena manusia diberi perangkat yang kuat, yang dasar, yaitu potensi ruhiyah, potensi jasmania, dan potensi akal, potensi intelektual, potensi kewarasan misalnya. Ya, bukan umat yang dulu, kalau istilahnya Rocky Gerung ya. Ya, tapi kita ini manusia yang cerdas sesungguhnya. Manusia yang the best of the best, manusia yang berkelas, sebagaimana ayat yang dibaca dalam buku tadi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul la'launa in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, janganlah kamu merasa tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power. Padahal kamu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang diberi potensi kemenangan. Jika kamu adalah orang-orang mukmin, mahfum kelawannya, hanya orang-orang mukmin yang berjiwa visioner progresif, yang berkemajuan, inilah yang akan diberi kemenangan. Ya. Tapi persoalannya adalah limada ta'akhirul muslimuna wa limada taqaddama ghairuhum. Kenapa secara umat Islam yang mayoritas muslim, yang terbesar di dunia, negara yang kita cintai ini, dalam kondisi termarginalkan, terpinggirkan, ya, terbelakang, sementara kelompok Islam dalam kondisi kemajuannya begitu besar. Kata kuncinya, kata Syekh Sakim As-Sailan ya dalam kitabnya Limadza ta'khul muslimuna wa limadza taqaddaru, mengatakan umat Islam akan mengalami kemunduran, kekalahan berkali-kali karena umat Islam meninggalkan Al-Quran. Dengan kata lain, tidak ngaji bareng, mendadaburi Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menggerakkan ke masjid. Ya, maka masjid ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Ya. Nah, bagaimana masjid ke depan menjadi epicentrum peradaban umat Islam? Ini yang gerakan harus ranting. Sepakat saja. Ranting harus bergerak. Masjid-masjid Muhammadiyah, walaupun misalnya jumlahnya sekitar 50-an, tapi ke depan yang mencari lebih banyak. Ya. Masjid ke depan harus menjadi epicentrum peradaban umat Islam. Dimulai dari masjid. Tentu semangatnya adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Surat At-Taubah ayat 12. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman pada hari kemudian, orang yang melakukan sholat, mengerjakan sholat dan membayar zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang menciptakan alam semesta yang begitu rapi, teratur, yang indah ini, yang menciptakan langit yang tinggi sama tiang, dan kita berada dalam genggamannya. Nah, jadi harus paham tentang ibadah dalam arti yang luas. Ya. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya, tiga seorang muslim yang visioner progresif itu, yang eksistensi dan perannya adalah kita adalah manusia pilihan kita ini. Dan manusia itu diberi potensi menjadi imam, menjadi leader, menjadi pemimpin, tidak hanya di lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Di surat An-Nur ayat 55 itu, wa adawwa ladina amanu minkum ila hiraya. Artinya Allah itu, artinya manusia itu sesungguhnya diberi potensi menjadi pemimpin sebagaimana umat-umat sebelumnya. Tapi faktanya kita masih kondisi termarginalkan, terpinggirkan, terbelakang dan sebagainya. Terutama di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan kita masih terbelakang.
Nah, kehadiran seorang eksistensi dan peran seorang muslim visa bergusur itu adalah bagaimana kita ke depan menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi kuntum khairu ummah, ya, umat yang terbaik. Ya. Untuk tugasnya apa seorang pemimpin? Tidak lain adalah mendakwakan Islam, menyampaikan Islam di tengah-tengah umat saat ini mengalami kekeringan spiritual, di tengah-tengah mengalami kegalauan, mengalami krisis multidimensional. Maka pentingnya kita mendakwakan Islam. Indonesia ini butuh pemimpin yang berani, butuh pemimpin yang cerdas, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang progresif, pemimpin yang yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Karena hancurnya sebuah umat, sebuah bangsa, sebuah komunitas apapun sesungguhnya itu terletak tidak adanya amanah kepimpinan. Ketika amanah kepimpinan tidak ada, ketika eksistensi dan keberadaan muslim tidak ada, maka umat bangsa itu akan hancur. Sebagaimana diberikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiya fa fasaku fiha fa haqqu 'alaihal qawlu fadammarna tadmira. Dan apabila Allah hendak menghancurkan sebuah Korea itu bermakna desa atau komunitas kecil. Kalau kita tarik dalam konteks kontemporer saat ini, dalam konteks kekinian, maka apabila Allah hendak menghancurkan sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah peradaban secara global atau daulah secara global, cukup dipanggil namanya mutrofiyah sebelum negeri itu, bangsa itu dihancurkan. Dipanggil mutrofiyah. Mau mutrofiyah itu orang-orang elit, bukan orang-orang elit ya, elit, orang pengede, rezim. Diberi kesempatan lo dipanggil agar mereka apa? Melakukan proses amanah kepimpinan dengan baik, tidak berkhianat, tidak hanya omong doang ya, tidak hanya omon-omon ya, tapi bagaimana melaksanakan janji-janjinya ketika dia kampanye dulu misalnya. Dia tidak menjalankan amanah itu, alias berkhianat, berbohong, berdusta, bahkan menyimpang anomali dalam kegiatannya, dalam melakukan sebuah kepimpinannya itu dipanggil mutrofiyah itu. Tetapi para pemimpin tadi itu kalau kita tarik dalam struktur politik Indonesia yang menggunakan sistem trias politika ya, trias politika yang ditulis oleh Montesquieu ya, John Locke dan konco-konconya, bahwa sebuah negara dengan sistem demokrasi ini maka ada 3 kekuasaan yang sangat penting, yang sangat dominan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mau dibawa kemana negeri ini, bangsa ini, negeri yang besar, negeri yang kaya raya Indonesia ini. Jadi perlu diketahui, Indonesia ini negeri yang besar, negeri yang kaya raya. Apa yang tidak ada di negeri yang kita jadi lengkap, ya, mulai dari sumber daya alam, dari lautnya, mulai dari ikan, jenis ikan, warna ikan lengkap, mulai dari gadul, ikan paus, orang apa ya. Kalau sungai barangan, ya bos gono ya. Oh lagi, water ya, water ambil. Oh singgol kecil. Foto, mana di sini? Badir ya. Siapa badir di larangan ini? Ya. Lengkap. Belum lagi kekayaan di dasar perut bumi, mulai emas, perak, tembaga, kuningan, perunggu ya, nikel, batu bara, minyak, pertambangan. Belum lagi flora, faunanya, belum lagi buah-buahnya, lengkap, mulai dari jumbat rukum sampai durian Indonesia. Di Saudi nggak ada ya. Bahkan orang mengatakan surganya dunia itu adalah di Indonesia, sejulnya surga ada di Indonesia. Tapi kekayaan yang luar biasa itu, kalau dikelola dengan baik, dengan manajemen yang bagus, yang transparan, akuntabel dan sebagainya, saya yakin kekayaan yang luar biasa itu mampu menghidupi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, membangun rakyatnya, rakyatnya nggak ada yang miskin, sepakat? Tapi karena tidak dikelola dengan amanah, walaupun disuruh dengan Al-Quran dia, karena nggak amanah, apa yang terjadi? Dikeruk, dirampok, dijarah. Bayangkan korupsi 1 hari sampai 1 miliar, kok gak gila itu? MBG kan? Bayangkan 1 hari korupsi 1 miliar, itu sekian hari jadi pemimpin. Lah kalau bertahun-tahun entek,
Maka umat Islam harus melek. Perlu kesadaran yang tinggi bagi pimpinan ranting, cabang, harus bergerak, bersuara. Dan kita harus perlu memberikan kesadaran pada masyarakat sipil, membangun masyarakat sipil, membangun masyarakat madani istilahnya dalam bahasa dakwah saya. Apa sosial di masyarakat apa? Sosial saya. Masyarakat yang apa ya? Ya, masyarakat sosial. Ini harus disadarkan. Seperti ini tantangannya. Ya. Artinya Indonesia itu kaya kalau dikelola dengan baik, cukup. Bahkan menurut beberapa pengamat ekonomi, kekayaan yang luar biasa itu, sumber daya alam itu, kalau kita dikelola dengan baik, ya, dengan manajemen bagus, maka setiap satu jiwa bisa menerima 10 juta, enggak, sehingga saya 20 juta ya, 20 juta. Wong nganggur sama nggak bisa kerja, beu meleduk gak usah gembang ya. Apa ya? Gak usah pakai ojol, pakai apa ya? Gak usah, gak gitu. Dapat 20 juta. Saya faktanya. Kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir para pejabat yang tidak bertanggung jawab ya. Ya. Apalagi karena saat ini Indonesia untuk menuju emas ya, konsepnya salah. Yang seharusnya diutamakan itu adalah pendidikannya, tarbiyahnya, tapi terbalik. Yang muncul konsep saat ini adalah mata buduna mimbati. Seharusnya itu mata buduna mimbati. Apa artinya? Wahai anakku, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Ayah meninggal, saudaranya meninggal. Visioner akhirat. Sekarang terbalik, bukan mata buduna mimbati, walakin mata kuluna mimbati. Yakul makan tuh MBG ya MBG itu rusak. Tapi sayang ada saudara kita yang menerima ya, padahal ini kasus besar ya. Maaf Ustaz, saya ngomong belak-belakan saja, gak apa saja. Jadi untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya, maka konsepnya adalah pendidikan dulu, pendidikan gratis, disekolahkan. Sekarang enggak, hampir 325 triliun ya programnya Pak Prabowo ini hanya dihabiskan untuk mata kuluna mimbadi, makan dan makan, bukan otak dan otak. Akan jadi apa kalau mata kuluna mimbadi? Jadi kuning. Iya, betul ya? Seharusnya konsepnya adalah mata kuluna mimbadi, bukan mata kuluna mimbadi. Ya begitu. Ya, sehingga salah satu tokoh mahasiswa Tio namanya ya, luar biasa itu. MBG itu adalah maling ya. Oh ya, maling berkedok gizi ya, macam-macam lah ya. Jadi memang fakta memang. Buktinya si botak tadi ya, dadan sampai ditangkap sangat ya, karena korupsinya satu hari iso sampai 1 miliar. Itu sih ketok lah, sih gak ketok. Ya, kalau dulu orang korupsi itu ya di bawah meja, ya jumlahnya jutaan. Sekarang itu di bawah meja, sak meja di bawah. Jumlahnya nggak tembus jutaan, miliaran, bahkan tembus triliunan. Orang zaman now ini makannya tidak cukup hanya makan nasi pecel, nasi rawon, nasi gulai ya, nasi jagung, ya. Tapi sekarang semua dimakan, makan aspal, makan semen, makan kabel, makan kelapa sawit ya, makan batu bara, macam-macam. Inilah yang dinamakan keserakahan ekstrim di negeri yang kita cintai ini. Maka perlu memahami eksistensi peran seorang muslim tidak progresif untuk mengadakan perubahan persatuan di negeri yang kita cintai. Allah Akbar. Revolusi jilid kedua di era reformasi ini ya. Perlu Pak. Ya. Kenapa? Karena menempatkan kedudukan di menterinya, di dan sebagainya itu tidak tepat sasaran, tidak tepat orang yang benar. Direct man of the right place ya. Kata Rasulullah apa? Ketika menempatkan seorang bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kan itu Ustaz? Gimana dalilnya Ustaz? Kan itu. Di situ amri kan gitu ya. Kalau menempatkan sesuatu bukan pada ahlinya, maka kata Rasulullah tunggulah kehancuran. Ini yang terjadi di negeri ini. Maka tugas kita, walaupun di tingkat ranting, tingkat cabang, harus melek tentang fenomena kejadian
apa yang terjadi di negeri kita cinta ini. Itulah bentuk kewajiban dakwah kita. Maka tugas kita sebagai seorang muslim itu adalah menjadi pemimpin tadi. Dakwah itu akan lebih sip, lebih jos, lebih bermutu ya. Kalau diiringi dengan kekuasaan, tidak cukup kita hanya berteriak seperti ini, demo ada ceramah di mimbar, tidak akan memiliki kekuatan yang bagus kalau tidak diiringi dengan kekuatan. Maka Rasul bersabda, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalikal ad'aful iman. Yang artinya kata Rasulullah SAW, barang siapa ketika kalian melihat kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman, ketidakadilan di tengah-tengah umat, dan sekarang sudah mengepung di negeri yang kita cintai ini dengan kekuatan oligarki yang kuat itu. Sebenarnya oligarki itu nggak kuat, hanya kita manusia yang lemah, rakyat yang lemah, bangsa yang lemah, karena dilemahkan dengan MBG itu. Sehingga yang penting mangan, bukan otaknya yang diisi, bukan pendidikannya, bukan pengadilannya, makan. Karena kemiskinan itu sekarang dipelihara, dipelihara dalam rangka 5 tahunan. Entah ini bansos ya kan gitu kan. Akhirnya tergantung siapa yang membayar, yang ngasih uang kepada calon pemimpinnya itu, ya. Kembali ke laptop itu di rumah. Ya. Jadi tugas kita kata Rasulullah SAW, ketika kalian melihat kemungkaran, kemaksiatan sekarang, kemaksiatan itu tidak hanya bermakna zina yang kita kata Islami, justru kemaksiatan yang dasar kekuatannya kemaksiatan di bidang politik karena tidak ada keadilan, kemaksiatan di bidang hukum karena hukum perlu ditegakkan secara tegak lurus, sekarang masih tebang pilih kasih, ujung-ujungnya adalah NPWP, nomor biro wani biro, seperti fulus. Hukum bisa dijual belikan sekarang, tergantung fulusnya. Fulusnya gede, perkorong selesai. Ya, ini terjadi saya. Sehingga sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sekarang ini hampir hilang. Yang muncul adalah keuangan yang maha kuasa atau segala-galanya. Ini yang fakta. Ya. Belum lagi ketidakadilan ekonomi. Maka hendaklah kamu rubah, kata Rasulullah. Ketika melihat seperti itu, kata Rasulullah, hendaklah kamu rubah dengan bela diri, dengan tangan. Kalau bahasanya Ustaz Adi ini, dengan the power of politik. Pentingnya politik, pemimpin, ranting, cabang sampai anggotanya, sampai masyarakat harus melek politik. Nggak boleh a priori politik. Yang termasuk politik di sini ada politik keadaban, bukan politik kebiadaban. Yang sifatnya politik transaksional. Kalau istilah Rais itu politik dagang sapi. Dan ini fakta. Orang mau masuk jadi DPR, dari tingkat daerah, kabupaten, di pusat, itu butuh fulus. Di Malang kalau ini jadi, ini LLN 600 juta. Sehingga orang yang berani, yang punya ilmu, pahamakan proses kematian bangsa, nggak jadi, kenapa? Karena fungsi. Ini salah KB konsepnya ini. Ya, maka perlu revolusi apa udah? Iya, penting. Iya. Jilid 2. Ya. Kata Rasulullah dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan tangan, artinya dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Lisan ini ada kekuatan panjenengan sedoyo. Para kiai, para ustadz, para menjadi dakwah harus tampil duduk di terdepan untuk menyuarakan kebenaran. Ya, melalui apa? Melalui ngaji bareng dan ngopi bareng. Maka gerakan ngaji bareng ke masjid, ke rumah-rumah seperti kajian keliling, ini penting dengan ngopi bareng, kemudian diskusi, terus dieksekusi. Tidak hanya diskusi tapi dieksekusi. Apa tantangan Zildo ini misalnya? Apa tantangan pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Bangil Kabupaten Pasro ini? Harus ada pemetaan, harus ada pendataan, iya, pembagian tugas, kemudian dieksekusi, bikin program apa? Tapi tidak hanya sekedar omon-omon. Kalau omon-omon, ujung-ujungnya hidup Jokowi, kan di sana. Iya. Hidup Jokowi. Ya, jadi tidak hanya omong-omong dakwah itu harus dieksekusi.
dengan barisan yang teratur. Karena Allah sangat mencintai orang yang berjihad, orang yang berdakwah, orang yang berperang di dalam barisan yang teratur. Sanakan mereka seperti bangunan yang tersungguh. Surat apa itu? As-Saff ayat 4. Inna wa yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili sofa ka'annahum punya marsus. Ini manajemen dakwah yang rapi harus seperti itu. Maka kalau tidak mampu dengan tangan, pertama dengan tangan nggak mampu, dengan lisan nggak mampu, kata orang yang terakhir adalah dengan hati. Hati itulah selemah-lemah iman. Terus kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum ta'ala. Surat As-Saff lagi ayat berapa? Ayat 10 11 masalah. Ini ada di berapa langsung? Di mana panitia? Ambil. Dengarkan dulu ya. Oke. Terus lanjutkan sedikit gitu ya. Nggak bisa kira-kira dialog apa gitu. Biasanya setelah Isya, sholat Isya selesai itu kita dialog. Sip. Baru. Apa sekarang? Kayak kerjanya maksudnya di PLN. Oh, di PLN. Kalau dihitung seluruh kepengurusan dengan 17 ranting terbaca satu berapa total pengurusnya? Sama rantingnya? Iya. Sekitar PJM plus ranting. Oh itu. Ada 100 Lebih. itu ya. Ini berarti perlu evaluasi. Ya perjalanan setiap ngaji klinik harus perlu banyak mengajak ini. Karena intinya momennya di ngaji ini, betul.
Aja sebentar ya. Baik. Terakhir berkenaan dengan peran kita sebagai seorang pemimpin, seorang imam di planet bumi ini. Setelah kita bicara dakwah dan tantangannya, ada firman Allah yang terdapat dalam surat As-Saff ayat 10-11 yang tadi saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita dipanggil oleh wahai orang yang beriman, baik itu mulai dari pengurus ranting cabang dan seterusnya, para aktivis mujahid dakwah dipanggil oleh Allah. Hai yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu bisnis, suatu transaksi, suatu tijar, suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Ternyata tijarnya di sini bukan bagaimana ekonomi yang sifatnya profit oriented, mencari materi, mencari fulus, bukan berarti nggak boleh, ya. Tapi penekanannya di sini adalah kalian beriman kepada Allah. Artinya orang yang menang nanti itu syaratnya adalah orang yang beriman kepada Allah. Seperti tadi yang saya baca dalam surat Ali Imran 139, wala tainu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayat ini tidak menyebut muslim, tapi mukminin. Ya, yang beriman, maukah kamu tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih? Adalah kalian beriman kepada Allah, tauhid dan akidah. Ya, ini nomor wahid, nomor utama dan prinsip. Apalagi kita sebagai kader Perserikatan Muhammadiyah harus memiliki kuatul akidah yang kuat, atau sahihul akidah yang benar, ya, terhindar dari perbuatan syirik, musyrik, bid'ah, khurafat dan seterusnya, TBC dan seterusnya. Wajib bagi kader Muhammadiyah harus memahami itu, harus memiliki akidah, ya, akan beriman kepada Allah, ya, dan beriman kepada Rasulullah. Maka kader Muhammadiyah mulai dari tingkat ranting sampai pusat harus apa? Harus mengimani atas ajaran al-Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tugas kita apa? Tidak lain adalah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wal karyal musyrikun wal karyal munafiqun wal karyal kafirun dan seterusnya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Untuk apa? Dia membawa risalah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa? Sebagai petunjuk, hudalin nas, hudalil muttaqin. Dan untuk apa? Memenangkan di atas agama-agama lain, walaupun orang musyrik itu benci. Maka kita harus bangga menjadi oleh kadernya Nabi Muhammad SAW, menjadi kader kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, Muhammadiyah itu juga mengambil daripada Nabi Muhammad, ditambah dia itu, ya. Ya. Maka kita harus meneruskan risalah itu, menyebarkan, menyampaikan risalah dakwah Nabi Muhammad SAW melalui rumah besar, tanda besar Perserikatan Muhammadiyah ini sebagai ladang, sarana, wadah tempat berjuang. Ya, hanya meyakini akan kebenaran Islam, sumulatul Islam, Islam yang sempurna. Ya, Islam titik, tidak ada embel-embelnya. Ya, Islam yang sifatnya rahmatan lil alamin. Jadi setelah beriman pada Allah dan Rasul, yang kedua adalah dengan berjihad fisabilillah. Dengan apa? Dengan harta yang kita miliki, dengan jiwa yang kita miliki. Untuk apa? Dipersembahkan dalam rangka untuk membela agama Islam yang saat ini Islam dibully dari berbagai macam netizen dan Islam, dari buzzer yang dibayar merusak Islam.
Ya. Jadi bukankah sesungguhnya Allah telah membeli diri orang mukmin dengan harta dan jiwanya? Apa saya bayan? Apa ya? Inna wastaro minal mu'minin. Gimana Ustaz? Surat At-Taubah 111. Ada yang apa? Sesungguhnya Allah telah membeli diri orang-orang beriman, orang mukmin dengan apa yang dibeli? Dengan jiwa dan hartanya. Melalui persikatan Muhammadiyah inilah kita gerakkan semangat dakwah, nggak boleh mati, harus menyala terus, harus progresif gerakannya itu, harus profesional Muhammadiyah itu. SOP-nya dalam dakwah kajian harus mengikuti SOP yang benar. Misalnya ini masukan kajian seperti itu, ada meja seperti ini, minimal ono taplak Muhammadiyah. Ya, jadi gak kosong seperti ini. Ya, ini masukan saja. Ketok Muhammadiyah. Kalau pengajian Aisyah, ketok Aisyahnya. Ini profesional. Apalagi ini di masuk streaming ya, diviralkan. Sehingga ya ketok ngaji zaman kubian nih ya. Ini masukan. Tadi saya omongan dengan ketua PCM Malang ini kan, Malang ini kan PCM itu terdiri 17 ranting. Ada 14 desa ya, kelurahan? 15 desa. Minimal berapa pengurusnya itu semua? Itu diwajibkan hadir ketika pengajian keliling seperti ini. Kalau nggak hadir orang IKOP, kecuali ada unsur syar'i, sehingga orang disiplin dalam berorganisasi itu penting. Gitu loh. Kita ini saat ini tantangan seperti ini, jadi nggak main-main, nggak iso malas-malesan. Harus semangat ngajinya, semangat satunya, musyawarah, ngoi bareng, terus dieksekusi program-programnya. Ya, penting. Bila perlu, maaf saya tambah sedikit, bila perlu 3 bulan sekali misalnya, pengajian gabungan PCM PCA, itu penting. Ya, cukup no PCA-nya, Kota Bangil. PCM sa Kota Bangil, ngaji bareng, bisa di masjid di sini, ya bisa di Alidaya, sekali-kali di Manarul, nggak apa-apa. Iya, kajian itu harus digerak semua. Saya kira itu Ustaz yang bisa sampaikan. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada pengumuman.